Kenaikan harga kedelai impor membuat para perajin tahu di kawasan Cibuntu harus mencari strategi untuk bertahan. Lonjakan biaya bahan baku memaksa mereka mengurangi jumlah produksi karena daya beli masyarakat turun melemah, sementara kenaikan harga jual tahu tidak bisa dilakukan secara signifikan. Di tengah terus meningkatnya harga kedelai impor, perajin tahu di sentra produksi Cibuntu mengaku semakin terhimpit oleh biaya operasional. Saat ini harga kedelai mencapai antara Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa waktu lalu. Meski beban produksi meningkat, harga jual tahu tidak dapat naik terlalu tinggi. Saat ini, satu cetakan tahu dijual sekitar Rp62.000 agar tetap terjangkau oleh konsumen. Kenaikan harga bahan baku juga berdampak pada menurunnya permintaan pasar. Di sisi lain, para perajin masih mengandalkan gas LPG sebagai bahan bakar produksi. Opsi beralih ke kayu bakar dinilai belum memungkinkan karena membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar serta berisiko menimbulkan polusi lingkungan. Kondisi ini membuat para pelaku usaha berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar produksi berjalan normal dan usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang terus meningkat. Produksi otomatis berkurang. Kalau produksi mah gimana? Pesanan. Cuman sekarang kan harga kedelai naik teh, jadi daya belinya juga berkurang, otomatis produksi berkurang juga. Gitu, berkurang. Lagi sepi lah sekarang. Kalau karyawan tetap aman katanya. Kalau karyawan belum masih aman, nggak ada yang diliburkan, di rumah kan nggak. Cuman produksi dikurangin. Perajin berharap stabilitas harga kedelai dapat segera terwujud agar produksi tahu kembali normal dan daya beli masyarakat berangsur pulih. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI meluncurkan gerbong khusus bagi petani dan pedagang pada rangkaian kereta api Cikuray rute Garut Pasar Senen, Jakarta. Hal ini guna mendukung perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM, petani, dan pedagang di Kabupaten Garut. Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, Kereta Ekonomi Kerakyatan mulai beroperasi pada kereta api Cikuray, relasi Pasar Senen Garut yang mulai dioperasikan. Ada yang berbeda dari kereta jarak jauh lainnya. Kereta api Cikuray ini akan dirangkaikan dengan kereta petani, pedagang, dan dirancang untuk mendukung mobilisasi hasil bumi produk UMKM dan kebutuhan usaha masyarakat lainnya. Kereta api Cikuray dioperasikan setiap hari dengan keberangkatan dari Garut pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Pasar Senen, Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara perjalanan kembali dari Pasar Senen menuju Garut berangkat pada sore hari dan tiba di Garut menjelang pukul 11 malam. Kereta api Cikuray terdiri dari 6 gerbong dengan 5 gerbong ekonomi kerakyatan dan 1 gerbong khusus untuk petani dan pedagang. Masing-masing gerbong ekonomi memiliki kapasitas 93 tempat duduk, sedangkan gerbong petani dan pedagang menampung 73 penumpang. Kereta api Cikuray ini totalnya ada 6 gerbong kereta api, 5-nya untuk kereta api ekonomi kerakyatan dan 1 gerbongnya untuk kereta api petani dan pedagang. Jumlah tempat duduk masing-masing kereta gerbong itu di 93, kemudian yang untuk petani pedagangnya 73 tempat duduk. Kereta api Cikuray ini kita operasikan setiap hari. Sementara itu Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin menyambut baik datangnya kereta api kerakyatan yang sangat berdampak positif untuk meningkatkan ekonomi warga. Terlebih moda transportasi ini aman, nyaman, dan tepat waktu. Dan sekarang juga buat saya bahwa ini akan kembali lagi menegaskan kembali tentang makna atau fungsi dari kereta api sebagai salah satu moda transportasi membawa produk pertanian kita. Nah, kita juga semua tahu bahwa kereta api adalah satu moda transportasi yang lebih murah, yang lebih tepat waktu,
lebih aman, lebih nyaman. Hadirnya inovasi ini disambut positif oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut. Karena selain transitnya yang tepat waktu, jalur transit logistik ini dinilai jauh lebih aman dan sangat efisien bagi para pelaku usaha masyarakat. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Bicara soal kuliner Nusantara, Tanah Pasundan memang tidak pernah kehabisan cerita. Dikenal dengan rasa yang segar, gurih, dan pedas yang mantap, kuliner khas Sunda berikut ini dijamin bikin lidah Anda bergoyang. Tanah Pasundan memang tidak pernah gagal memanjakan lidah. Makanan khas Sunda jelas punya tempat spesial di hati para pecinta makanan. Tidak sekedar mengenyangkan, namun setelah menikmatinya, dijamin Anda kembali lagi untuk kesekian kalinya. Seperti di Resto Kiwari ini misalnya, makanan Sunda disajikan komplit mulai dari nasi liwet, ayam bakar, karedok, serta sambal yang menambah cita rasanya semakin kaya. Eits, tapi tunggu dulu. Yang paling digemari di sini adalah ayam goreng umpet, yakni potongan ayam goreng yang tertimbun daun jeruk dan taburan serundeng. Semua makanan yang disebut tadi rasanya dijamin membuat lidah Anda bergoyang. Menu andalan kami yaitu ayam ngumpet, yaitu ayam kampung, terus ada ayam bakakak, ada sate marangi, ada gurame terbang, ada sate goreng, yaitu daging iga di hot plate. Satenya itu dari tulang iganya. Terus ada sop gurame dan yang lain-lain, masih banyak. Ayam ngumpet itu di ayam kampung yang di bawah daun pandan, daun jeruk, dan sayuran yang lainnya, rempah-rempahnya. Salah satu konsumen pun setuju kalau makanan khas Sunda memang lezat. Tak heran jika dirinya tidak pernah bosan menikmati makanan khas Sunda. Tadi nyobain ayam umpetnya juga, ayam umpetnya terbaik, enak sekali, empuk. Ayam kampung juga ya, itu jadi favorit saya juga sih sebenarnya. Oh, sambalnya? Sambalnya enak, sambalnya pedas, pedasnya pas kalau di lidah saya sih untuk rasa sambalnya. Jadi sudah siapkah Anda untuk menikmati makanan khas Sunda? Segera saatnya Anda memanjakan perut yang lapar. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Berlibur di Bandung, kulineran jajanan kaki lima jadi pilihan wisatawan. Salah satu yang diburu adalah cuanki, makanan dengan kuah hangat khas Kota Kembang ini jadi favorit untuk kulineran malam di Bandung. Berwisata ke Kota Bandung, tentunya aktivitas yang wajib dilakukan adalah kulineran. Tentunya karena Bandung ini terkenal sebagai kota kuliner. Nah, sepertinya tentunya selain kafe yang viral di Kota Bandung, pesona dari street food atau warung tenda ini tetap menjadi primadona bagi wisatawan yang berlibur ke Kota Bandung. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, saudara, ini berada di kawasan Jalan Citarum. Ada satu kuliner khas Bandung, kuliner tendaan begitu ya, yang selalu ramai kalau Anda melintas ke sini. Ini adalah cuanki sambal hejo. Nah, cuanki sambal hejo ini memang kalau cuanki itu khas Bandung, tapi sambal hejo inilah yang membuat kuliner yang Anda lihat atau kuliner di sini ini berbeda. Kita lihat nih salah satu wisatawan kayaknya ya. Kita coba ajak berbincang. Halo Mbak, namanya siapa, dari mana? Namanya Ria, dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini kesini sama siapa aja, rame-ramean banget ya? Ini nih bertuju kita jalan-jalan. Ya ampun, seru banget. Teman kerja atau gimana nih Mbak? Iya, teman kerja. Oh, teman kerja. Kenapa milih kulineran malam di sini nih, cuanki sambal hejo? Karena kalau cuanki biasa kan biasanya udah banyak nih, tapi pas kita baca tadi sambal hejo itu kan jarang-jarang ya, jadi boleh deh kita coba, ternyata emang beda ya dari yang lain kayak gitu. Emang suka cuanki atau gimana? Iya, karena kalau di Jakarta biasanya kita juga cari makannya apa, batagor, cuanki gitu kan, cuma kan karena emang khasnya di Bandung, ya udah kita cobain di pusatnya gitu. Oke, dari tadi udah kemana aja dan rencananya abis ini mau kemana lagi nih? Udah banyak sih, hari ini udah 8 tempat mungkin. Habis ini kita balik ke hotel terus istirahat. Tentunya sebelum balik ke hotel harus isi perut dulu ya, biar gak gelisah. Makasih banyak Mbak dan teman-temannya, have fun, selamat liburan di Bandung ya.
Itu tadi bagaimana memang cuanki ini menjadi makanan atau kuliner khas Kota Bandung. Dan tentunya di malam hari seperti ini, cuaca Kota Bandung yang dingin sangat pas untuk makan kuah-kuah. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi musnahkan barang bukti 85 perkara yang sudah ingkrah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.